Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita membahas tentang penyakit asam lambung dan kecemasan. Bagaimana hubungan antara keduanya? Kenapa kita bahas asam lambung? Karena penyakit ini paling banyak dibahas di dunia maya. Ternyata penyakit asam lambung ini hampir mengenai semua orang ya. Paling tidak ada orang yang pernah mengalami satu atau dua kali dalam hidupnya. Sebenarnya penyakit asam lambung itu apa sih? Biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan perut kita menyebutnya penyakit asam lambung. Bahkan ada yang mengatakan asam lambung bisa naik sampai ke kepala ketika seseorang itu menderita keluhan dari perut sampai ke dada sampai kepala. Jadi kalau orang menderita pusing, kadang-kadang orang bilang asam lambungnya naik. Sedangkan kecemasan itu adalah perasaan tidak enak, tidak nyaman, berupa kekhawatiran akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, entah besok, entah lusa, entah bulan depan. Nah, rasa cemas, khawatir, atau yang kita kenal dengan istilah anxiety itu berhubungan banget dengan asam lambung. Kalau kita berbicara tentang asam lambung, sebenarnya kita berbicara tentang sebabnya dulu ya. Asam lambung itu penyebabnya banyak. Dari faktor efek samping dari obat-obatan juga bisa. Jadi ada memang obat-obatan tertentu yang efek sampingnya itu berupa peningkatan asam lambung sampai keluhan asam lambungnya naik ke daerah dada dan mulut kita. Nah, efek samping ini memang tidak selalu diderita pada orang yang mengkonsumsi obat itu. Tetapi efek samping ini biasanya diderita kalau orang itu sejak awal minum obat itu sudah menderita. Contohnya, obat yang bisa menimbulkan efek asam lambung itu adalah metformin atau obat gula yang sering dipakai pada penderita diabetes. Kedua adalah gangguan hormonal. Jadi pada orang-orang yang misalnya lagi hamil, ngidam gitu ya, sering sekali asam lambungnya meningkat. Itu karena perubahan hormonal pada tubuh wanita tersebut. Yang ketiga, efek pikiran manusia. Pernah enggak teman-teman ketika teman-teman waktu kecil makan cabai, makan minum kopi itu aman-aman saja. Tetapi ketika teman-teman sudah besar, teman-teman percaya bahwa kopi bisa meningkatkan asam lambung, atau ketika kita makan cabai yang pedas atau bakso yang pedas, itu secara otomatis membuat asam lambung kita naik. Sebenarnya waktu kecil kita makan hal yang sama, hal itu tidak terjadi, tetapi ketika kita dewasa, malah justru ketika makan bakso yang pedas, asam lambung kita naik. Itu faktor pikiran kita sendiri. Yang ketiga, faktor dari perasaan cemas dan takut. Jadi kalau teman-teman menderita kecemasan atau anxiety, itu secara tidak langsung sekat lambungnya terbuka, dan itu yang membuat asam lambung bisa naik ke daerah kerongkongan, ke daerah mulut, yang biasanya disertai dengan keluhan di tempat lain seperti kepala, pusing, atau vertigo. Nah, rekan-rekan, kalau teman-teman misalnya menderita gejala asam lambung seperti misalnya kembung ya, sakit ulu hati, sesak napas, ya kemudian pusing ya, kita mencari faktor penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya saya tidak ada gangguan hormonal, saya juga makannya biasa-biasa saja, kemudian efek samping obat juga nggak ada gitu ya. Mungkin teman-teman udah berpikir jangan-jangan saya semalam nggak bisa tidur, saya mencemaskan besok itu ujian saya lulus atau tidak. Nah, inilah korelasinya. Bagaimana hubungan antara kecemasan kita dengan asam lambung. Kenapa orang bisa cemas? Karena di pikiran bawah sadarnya itu ada rasa kekhawatiran. Jadi pikiran manusia kan kita bagi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini memuat perasaan.
pengalaman masa lalu, termasuk rasa khawatir kita. Nah, rasa khawatir kita entah kita misalnya khawatir kita sendirian, khawatir apakah saya bisa menikah, bagaimana masa depan saya. Nah, kekhawatiran ini secara tidak langsung dia akan merangsang saraf otonom kita. Nah, saraf otonom ini ada di seluruh tubuh kita. Khususnya di lambung, dia akan membuat produksi asam lambungnya meningkat. Membuat sekat yang ada di atas lambung itu terbuka atau sphincter oesophagus bagian bawah. Karena asam lambungnya banyak, sekatnya terbuka, maka secara tidak langsung, maka asam lambungnya itu bisa keluar dari lambungnya mengenai kerongkongan di bagian dada, di bagian mulut, dan di bagian kerongkongan leher kita ya. Keluhannya akan berupa sakit ulu hati, dada panas, sesak napas, rasa pahit di mulut. Nah, ketika keluhan di dada berupa sesak napas, biasanya kecemasan kita bertambah lagi. Karena pikiran kita mulai berpikir, jangan-jangan jantung saya bermasalah. Jangan-jangan paru-paru saya bermasalah. Nah, rasa khawatir ini bertumpuk-tumpuk sehingga membuat asam lambungnya tambah banyak. Akhirnya membuat seseorang justru masuk ke rumah sakit karena keluhannya makin hebat. Nah, ini ibaratnya kayak lingkaran setan. Jadi mana yang harus ditangani? Semua dua-duanya ditangani, baik gejala asam lambungnya maupun kecemasannya supaya segera terjadi perbaikan. Kalau kita cuma memperbaiki misalnya asam lambungnya, ketika asam lambungnya mulai reda, ketika pulang, biasanya kecemasan kita akan muncul lagi dan itu akan membuat keluhan yang sama. Jadi rekan-rekan kan sudah tahu ya, apa korelasi antara cemas kita dan asam lambung kita. Makanya kedua penyakit ini kita sebut dengan istilah psikosomatik. Psiko itu artinya pikiran, kalau pikiran kita terganggu berupa rasa cemas, anxiety, rasa khawatir, somatik kita, lambung kita juga ikut terganggu. Kita akan mengeluh lambung, kita akan mengeluh kembung, kita mengeluh sesak napas. Jadi dua penyakit ini saling berhubungan. Mana yang lebih duluan sama-sama. Jadi pikiran kita, cemas kita bisa membuat asam lambung itu juga bisa menimbulkan kecemasan. Jadi seperti ibaratan mana telur, mana ayam lebih dulu. Oke teman-teman, intinya ketika teman-teman menderita penyakit yang disebut dengan psikosomatik atau anxiety disorder, ya berupa keluhan asam lambung, obati dua-duanya, semoga teman-teman bisa sembuh.